Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat acara inti, kelima penutup. Sebelum memasuki acara yang kedua, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kita masuki acara yang ketiga, yakni sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Khairul sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata calon guru penggerak, yaitu Bapak Agung Supriyatna SPD. Kepada Bapak Khairul disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, terutama rahmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka destinasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Agung Supriyatna. Dan mudah-mudahan setelah nantinya ada penyampaian materi ini, tentunya kita ada perubahan. Sholawat beriring salam malah kita
kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Rambah Samong yang telah berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif. Dan sebelumnya izinkan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah titip salam kepada Bapak Ibu. Beliau mohon maaf karena tidak bisa menghadiri acara ini karena beliau sekarang sedang acara MKKS di kabupaten. Untuk itu beliau amanahkan kepada saya untuk mewakili sambutan sekaligus pembukaan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi ini nantinya akan terlihat bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan kita saat melaksanakan pembelajaran, baik ketika kita berada di luar kelas maupun di dalam kelas, sehingga pada diseminasi budaya positif nantinya akan nampak bahwa selama ini kita masih belum dalam penanganan siswa-siswi, masih belum seperti yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Dan harapan setelah nantinya materi ini dipaparkan oleh Bapak Agung Supriyatna, Bapak Ibu dapat memahaminya sekaligus mempraktekkan di dalam proses belajar mengajar ataupun nanti ketika dalam membimbing siswa. Mudah-mudahan setelah acara ini ada hal positif bagi sekolah kita, terutama bagi siswa-siswi yang mempunyai kekurangan, baik kekurangan disiplin atau kekurangan yang lain, bisa kita tangani dengan cara diseminasi budaya positif. Mungkin yang selama ini ada yang marah kepada anak, setelah ini nanti mudah-mudahan ada metode pendekatan yang lain. Dan selanjutnya, tidak mempanjang mukadimah, tapi sama-sama kita buka acara diseminasi budaya positif modul 1.4 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Khairul. Sekarang kita masuki acara yang keempat, yakni acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Agung dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat serta ridhonya jualah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua dapat hadir di gedung perpustakaan SMP Negeri 1 Rambasamo dalam rangka diseminasi budaya positif pada modul 1.4 yang merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak itu sendiri. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang masih memegang teguh sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Baik Bapak Ibu Majelis Guru yang kami hormati, langsung saja kita masuk ke acara pembahasan atau acara diseminasi budaya positif. Jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak memiliki dua orang hebat yang selalu mendampingi. Yang pertama adalah fasilitator guru penggerak, yaitu Bapak Paryono SPD. Sedangkan yang kedua adalah pendamping atau pengajar praktik, yaitu Bapak Ipelda ST. Baik Bapak Ibu sekalian, destinasi pembebasan budaya positif ada 7 topik yang nanti pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, yang kelima adalah 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuki bagian yang pertama, budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, dalam membangun budaya positif, sekolah selayaknya bisa menyediakan lingkungan yang positif juga, lingkungan yang aman, serta lingkungan yang nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, disiplin di sini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti kita berbicara bagaimana seorang guru itu mengontrol siswa. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, ini ada sedikit kegiatan, namanya kegiatan kepalan tangan. Jadi saya minta Bapak Ibu mungkin dengan kawan sebelahnya, tulislah sesuatu yang amat sangat berharga untuk Bapak Ibu, kemudian ditaruh di telapak tangan seperti ini, setelah itu digenggam. Ya, tulis, boleh ditulis. Ya, tulis di tangan, tulis kemudian digenggam. Kalau yang satunya menulis, yang satunya nggak usah tuh. Dia berpasang-pasangan. Satunya menulis, satu yang enggak. Ya, sudah ya, kita coba ya. Anggap saja itu barang yang sangat berharga buat kita. Oke, kalau sudah, mintalah Bapak Ibu sudah digenggam kuat-kuat, mintalah teman Bapak Ibu di sebelah untuk membukanya. Bapak Ibu dengan kuat tetap menggenggam, minta temannya tolong buka. Buka ini bisa dengan paksa, bisa dengan rayu, bukalah, tolonglah katanya. Nah, misalnya seperti itu, dengan rayuan, dengan paksaan, dengan menyuap, dengan membujuk, ya, dengan mengancam, dengan menghardik, merayu, silahkan. Sudah, coba. Bagaimana hasilnya? Tidak mau terbuka. Ya, kalau tidak mau terbuka, nah ini dia. Yang pertama, apakah Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan? Kalau membuka, apa alasannya dibuka? Oh, ini ternyata nggak ada poin yang satu. Kita masuk ke poin yang kedua. Apakah Anda atau rekan Anda tetap menutup kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan Anda atau rekan Anda tetap menutup kepalan tangan? Apa alasannya kita nggak membuka?
Kenapa? Ya nggak mau ketahuan. Ini barang berharga saya, ini milik saya. Ngapain kamu ikut campur? Ngapain kamu mau buka-buka? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya adalah kita akan tahu siapa yang mengontrol diri kita. Jadi kalau kita membuka, itu karena kita ingin membuka, bukan karena orang lain memaksa. Jadi kalau kita genggam, memang itulah kontrol itu tetap atas diri kita. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Nah, inilah yang namanya perubahan paradigma. Perubahan pola pikir yang digagas oleh paradigma ini pemahaman ya. Perubahan paradigma ini perubahan pemahaman, keyakinan, nilai, teori atau konsep yang biasa kita lakukan atau konsep yang biasa sudah tertanam, tertulis di memori kita. Tapi yang sebenarnya, kalau ada guru bisa menyuruh murid, bukan berarti guru mengontrol murid, tidak. Jadi kalau guru berhasil menyuruh muridnya untuk sholat zuhur berjamaah, itu bukan berarti guru berhasil mengontrol. Ini sebagian sudah bisa saya kontrol, sebagian tidak. Tidak. Sejatinya dia tidak dikontrol si anak ini, tapi dia melepaskan hak kontrolnya pada kita. Apa buktinya kita tidak bisa mengontrol orang? Masih ada yang cabut, masih ada yang main, masih ada yang lari. Itu berarti hak kontrol masih pada orangnya masing-masing. Jadi selama ini yang kita lakukan, saya sudah bisa mengontrol semua murid, saya bisa menyuruh semua murid. Padahal tidak. Mereka yang memberikan hak kontrol karena mereka ingin. Jadi sebuah ilusi sebenarnya kalau kita mengontrol murid menurut teori ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, ilusi juga bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Nanti ada penjelasannya. Ilusi juga bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat orang merasa bersalah itu misalnya, lah, gara-gara kamu, bapak lah yang dimarah kepala sekolah. Gara-gara kamu cabut terus, bapak sebagai wali kelas selalu yang kena. Kamu yang cabut terus, kamu gak kasihan dengan bapak. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi dia merasa bersalah karena kelakuannya orang lain kena imbas. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk maksa. Kayak kita sama anak kan dipaksa gitu. Sebenarnya kalau menurut teori ini, kontrol sudah dipegang oleh masing-masing orang. Ini sama ya. Ilusi guru mengontrol murid, guru memaksa murid untuk mengikuti apa yang menjadi perintah atau keinginan guru. Ilusi bahwa kita membuat siswa merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Tolonglah ibu, bantulah ibu. Seperti itu kan membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru memberikan pujian kepada siswa untuk menguatkan karakter anak. Jika kamu rajin belajar, kamu akan mendapatkan juara 1 dan lain sebagainya. Itu kontrol yang masih ilusi ya. Dan yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, Bapak Ibu, masuk yang kedua. Ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita masuk ke makna disiplin. Kita bicara masalah disiplin dan kebajikan universal ya. Dua macam, disiplin dan kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau disiplin di kita ini kan, anak ini tidak disiplin, berarti anak tidak patuh. Sebenarnya arti disiplin yang sebenarnya adalah belajar. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai kontrol diri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin yang kuat memiliki motivasi internal. Nah, ini dia Bapak Ibu, kebajikan tadi kita bicara disiplin,
dan kebajikan universal. Kebajikan universal ini adalah kebajikan yang sudah umum ya. Jadi sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Berikut ini adalah kebajikan universal dari beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang memiliki nilai kebajikan yang diyakini yang sudah disepakati bersama. Jadi nilai kebajikan ini sudah disepakati, seperti halnya yang ini profil belajar Pancasila ini kan kebajikan universal yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Ini adalah dari organisasi atau institusi IBO, Primary Years Program. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang mereka ketahui. Dan berikutnya ada juga ini lifelong guidelines and life skill. Ini juga ada kebajikannya. Dan terakhir ada 9 pilar karakter. Ini juga organisasi di Indonesia yang sudah menerapkan budaya atau nilai-nilai positif di organisasinya. Kalau kita di organisasinya tadi pelajar Pancasila. Oke. Lanjut ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dia akan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dia akan penguasaan. Yang ketiga kebutuhan akan kasih sayang dan rasa berterima. Yang keempat adalah kesenangan, kebutuhan dasar atas kesenangan. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar atas kebebasan. Jadi anak atau peserta didik dia memegang 5 kebutuhan dasar ini sebagai kontrol dirinya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, dan kebutuhan akan makanan. Kemudian juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang berikutnya adalah komponen psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan berikutnya, kebutuhan psikologis. Ya, ini kebutuhan setelah psikologis ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan juga teman kerja. Yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Berikutnya kebutuhan dan kesenangan. Kebutuhan ini untuk merasa senang. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan kesenangan ini dengan belajar. Yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan juga menarik. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu yang berhubungan dengan
kebutuhan dasar manusia. Ini kasusnya adalah Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Taruhlah ini sebagai kasus kita mungkin pernah juga kita temui di waktu kita mengajar, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Jadi Bu Ani ini punya masalah, yaitu bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti kasusnya Bu Ani ini, jika Bapak Ibu menghadapi kasus seperti Bu Ani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, apa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa Agus minta makanan temannya dengan paksa? Tidak membawa bekal. Kondisinya lapar. Porsi yang dia bawa mungkin kurang atau tidak cukup. Porsi yang dibawa tidak cukup atau kurang. Tidak punya uang. Kurang perhatian orang tua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tengok kasus Agus ini, ya, sebaiknya langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari tahu. Sebenarnya Agus melakukan tindakan seperti itu, Agus ini sedang memenuhi kebutuhan dia yang mana? Si Agus ini pengen apa sebenarnya minta makanan dari kawannya? Kalau jawaban karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuk makan siang, berarti kebutuhan bertahan hidup. Ya, karena dia nggak punya uang, lapar, orang tuanya tidak memberikan uang jajan atau bekal, berarti kebutuhan yang sedang dia hadapi adalah untuk bertahan hidup. Ya, bisa jadi dia malah mencuri uang orang. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk makan. Yang kedua, kalau jawaban Agus itu karena ia senang teman memperhatikannya, caper ya istilah kita. Jadi ada makan orang diambil. Berarti dia kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Iya, mungkin kalau kita gali secara mendalam terhadap Agus itu, kita datangi rumahnya, mungkin dari keluarga yang broken home, atau punya orang tua yang sibuk bekerja, pergi pagi pulang pagi, atau dari keluarga yang apa namanya, orang tuanya jauh, dia tinggal sama neneknya, tinggal sama pamannya dan lain sebagainya. Berarti dia orang yang butuh kasih sayang, karena dia orang banyak diantara berilmu kita yang seperti itu. Jadi dia hanya sekedar cari perhatian kita saja. Baik Bapak Ibu, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Berarti dia merasa hebat. Jadi kebutuhan dia tuh diakui bahwa dia punya sesuatu atau kemampuan. Kalau keinginan jawaban Agus itu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia inginkan pilihan. Jadi tidak selalu lauk itu saja. Jadi dia bosan, makanya dia merebut punya temannya. Yang terakhir adalah apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhan dia adalah kebutuhan kesenangan. Masa kecil kurang bahagia, kalau istilah kita ya. Jadi kita teliti setiap kondisinya, dia sebenarnya butuh apa. Lanjut Bapak Ibu, yang keempat adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
Nah, teori motivasi perilaku manusia ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada imbal baliknya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi teori yang pertama itu dia melakukan karena takut terjadi sesuatu, alias teori hukuman. Yang kedua adalah mendapat imbalan atau teori penghargaan. Jadi kita memberikan penghargaan kepada anak itu juga termasuk motivasi buat anak. Dihukum juga motivasi. Yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Itulah yang kita butuhkan. Karena yang 2 di atas takut dihukum, rambut panjang, kalau nggak dipotong nanti dihukum, suruh nyuci WC dan lain sebagainya. Jadi dia motong rambut tuh bukan karena keinginannya, karena takut akan dapat hukuman. Nah, yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau saya paling rapi, kelas paling bagus, akan mendapat hadiah, misalnya itu penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi keinginan membersihkan kelas, keinginan memotong rambut itu bukan karena perintah, suruhan atau takut, karena dia menghargai dirinya. Saya pelajar, maka saya harus potong rambut. Oke, ini dia Bapak Ibu, ada studi kasus lagi tentang hukuman dan penghargaan. Ini kisahnya tentang Iva yang kurang menguasai pelajaran matematik. Ya, kenapa matematik mungkin sering yang guru yang sering memberikan hukuman itu mungkin guru matematik, makanya dicontohkan pelajarannya matematik. Ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematik sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau malah menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya datang, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap, dan tentu saja Iva malu luar biasa. Dan Pak Seno malahan meminta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Seperti ini ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Seperti ini ya. Kalau dulu mungkin ada angka 1 kaki sambil pegang telinga, ya seperti itu dulu. Kali ini suruh menunjuk hidungnya atau memegang hidungnya selama pelajaran matematika tersebut berlangsung. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu setuju apa yang dilakukan Pak Seno pada Iva menurut cerita atas? Ya, tidak ya. Kenapa? Mengapa menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Hah? Apa Bapak Ibu? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah merupakan hukuman. Karena hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman adalah sesuatu yang dilakukan sifatnya menyakitkan, menjatuhkan dan secara langsung. Jadi misalnya hukuman itu bisa secara tiba-tiba. Jadi tidak semua orang mempunyai hukuman yang sama. Kalau dengan bapak ini, saya cuma suruh mengut sampah kalau terlambat. Kalau sama ibu itu, saya nyuci WC. Kalau sama ibu itu, saya tidak disuruh apa-apa.
Hukuman seperti itu. Jadi setiap orang yang memberikan hukuman itu akan berbeda-beda. Itu berarti anak sedang kena hukuman. Bisa jadi sama guru yang lain lari 2 kali keliling lapangan, itu hukuman. Tapi kalau dia berupa konsekuensi itu aturan. Lanjut. Ya, kalau kita mau memberikan apresiasi, sebaik-baik memberikan adalah pertama memberikannya secara khusus. Yang kedua, memberikannya secara pribadi. Kalau mau di depan orang, semua kasih gantian. Bulan ini, bulan besok ini, semua dapat. Ini lagi, ini ada dia berupa pernyataannya saja. Nomor 1, kalau kita menyuruh anak terlambat, suruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan bacaan, saya tidak akan terlambat. Pernah Bapak Ibu lakukan? Terlambat kamu? Iya. Besok beli buku 1 yang paling murah aja harga 1000. Tulis, saya berjanji tidak akan terlambat. Tulis sampai penuh 1 buku. Nah, menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Kita udah tahu tadi ya, teori hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Termasuk hukuman. Oke, nomor 2. Karena dia terlambat, saya menyuruhnya lari keliling lapangan 2 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian saya meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker. Seperti waktu pandemi kemarin kan wajib. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik, lanjut. Mana tadi? Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak disuruh untuk tidak mengenakan sebenarnya. Ya, mistyping saja. Sebenarnya ini murid ini kan peraturannya di sekolah itu memakai sepatu hitam. Ternyata dia tidak pakai. Jadi disuruh tidak pakai sepatu sekalian, ngeker aja dia. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Hukumannya. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nggak ada yang bilang konsekuensi ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia jawabannya. Kalau kita menyuruh anak menulis di dalam buku tidak akan terlambat lagi, itu menghukum. Termasuk lari tadi ya, lari mengelilingi lapangan basket, dia sudah terlambat, dia lari lagi, kan berarti bukan konsekuensi atas keterlambatannya. Ini merupakan hukuman atas keterlambatannya. Kemudian diminta push up, terlambat diminta push up. Nah, ini juga merupakan hukuman. Nah, kalau konsekuensi, dia menggantikan kertas temannya. Buku temannya dikoyak, ganti bukunya. Buku temannya tersiram, kalau rusak ganti. Meja tersiram air, misalnya pas praktikum. Siapa yang nyiramnya tadi? Siapa yang numpahkan? Dialah yang membersihkannya atau mengelap meja tadi. Itu konsekuensi. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air. Ya ini ya sama tadi, tersenggol saat belajar, ini merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan murid tidak pakai sepatu hitam, disuruh lepas sepatunya seharian. Ini hukuman. Karena seharusnya kan tidak seperti itu. Kalau lari mengelilingi lapangan, dia waktu pelajaran olahraga, make sense. Lari adalah olahraga. Tapi kalau pelajaran bahasa Inggris, dia datang terlambat, kemudian kenapa mau terlambat? Siangan Pak, lari di lapangan, itu hukuman.
Nah, inilah dia Bapak Ibu perbedaannya. Bagaimana kalau hukuman dengan konsekuensi itu. Jadi kalau kita memberi hukuman anak-anak yang selalu dihukum, kata ahli, bukan dari saya ya Bapak Ibu, saya kan hanya menyadur saja ini apa yang sudah disampaikan ahli. Anak ini menjadi orang yang gagal besok, katanya, kalau selalu dihukum. Karena dalam pikiran dia, setelah lewat atau lulus SMP, saya akan melakukan apa yang nggak boleh. Misalnya rambut panjang, dia nanti begitu tamat SMP, rambutnya panjangan. Atau kita larang merokok. Cobalah begitu tamat udah ngambil ijazah sama kita Bapak Ibu, berani nggak dia begini depan kita? Udah berani. Kenapa? Karena merasa dia sudah tidak menjadi murid SMP. Udah berani dia, karena yang dia tanamkan adalah hukuman. Sebab akibatnya seperti ini. Kalau saya murid, oke lah. Saya kan bukan murid, ngapain Pak Gunta marah-marah saya merokok? Ya karena dia udah merasa sudah bukan di sini lagi, jadi dia merasa bebas. Nah itu, jadi dia menjadi identitas gagal. Kalau konsekuensi termasuk identitas sukses, karena dia belajar bertanggung jawab. Dia yang nyiram air, dia yang ngepel. Dia yang menyerahkan sampah, dialah yang mungut. Dia yang makan jajan, masa harus orang lain yang ngambil bekas bungkus somai, es? Masa harus penjaga sekolah yang ngambil? Masa harus kelas lain yang ngambil? Siapa yang mengambil? Yang makan es lah, yang makan pop mie lah. Masa orang lain disuruh ngambil? Itu maksudnya berarti ada rasa tanggung jawab pada anak tadi. Sedangkan restitusi lebih daripada itu. Nanti penjelasannya Bapak Ibu. Restitusi ini anak bukan hanya sukses, tapi dia bisa memberikan solusi. Studi kasus lagi Bapak Ibu. Jadi ini kisahnya saya atau siapalah ya, Pak Hari sering memberikan penghargaan pada kelas itu. Tiba yang masuk nanti Bu Wiwi tidak memberi penghargaan, maka Bu Wiwi tidak dianggap di kelas itu. Karena yang dianggap hanya jadi guru, murid nanti mengkotak-kotakkan guru. Bapak itu seperti ini, ibu itu seperti ini. Itu karena penghargaan. Jadi ini dihukum, judulnya dihukum oleh penghargaan. Jadi kisahnya adalah Ibu Anas kelas 2 SD mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat memulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat. Dia mengandalkan stiker bintang. Jadi setiap muridnya yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas mengiming-iminginya dengan stiker bintang. Siapa yang bisa berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang. Kita menyuruhnya seperti itu. Suruh baris, udah baris, siapa yang paling rapi, diam, dan lain sebagainya, baru kasih bintang, kasih bintang, kasih bintang, penghargaan. Seperti itu yang dilakukan Bu Anas. Nah, sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi depan pintu. Supaya apa dia berdiri depan pintu anak ini? Supaya dapat sesuatu. Jadi dia punya alasan eksternal. Jadi ada sebab akibatnya. Hal ini terus dilakukan selama beberapa minggu dan cukup berhasil membuat murid-muridnya antri di depan pintu. Sampai suatu saat ketika Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu masalah stiker-stiker ini. Dan benar saja, waktu masuk setelah kelas usai, murid kembali berebut masuk ke dalam kelas. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada yang diharapkan. Apalagi? Kebiasaan. Menurut teori motivasi,
murid kelas 2 bersedia antri sebelum masuk kelas karena dia dapat penghargaan berupa bintang yang diberikan oleh gurunya kalau rapi. Kalau tidak rapi tidak diberikan bintang. Jadi dia membuat dirinya terkontrol oleh gurunya karena dapat penghargaan tadi. Yang berikutnya adalah, menurut Bapak Ibu ada tidak cara lain agar murid tersebut antri tanpa diberi stiker bintang? Nah, ini dia jawabannya Bapak Ibu. Kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas adalah motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yakni Ibu Anas memberikan bintang. Itu motivasi anak itu masuk ke kelas dengan rapi. Yang kedua, ada nggak cara lain untuk anak supaya berbaris rapi tanpa stiker bintang? Nah, jawabannya adalah pemberian stiker bintang sudah efektif, hanya saja sebagai catatan bahwa seharusnya Ibu Anas itu membagikan praktik baiknya kepada guru lain di sekolah. Tujuannya agar semua rekan sejawatnya mengetahui, memahami terkait apa yang sudah dilakukan Bu Anas sebagai suatu kebiasaan. Oke, masuk ke materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Oke, kita lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi Ya Bapak Ibu, itu tadi posisi penghukum. Jadi penghukum itu cenderung memberikan hukuman secara instan dan semau pemberi hukum. Tadi kita lihat, kamu lari ke lapangan 2 kali. Anak bilang tuh apa lagi? Ya udah, melawan kamu 5 kali. Nah itu posisi penghukum. Jadi aturan yang dibuat itu spontan dan cenderung menyakitkan buat anak.
Penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, itu membuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah anak yang melakukan, kita nanti yang akan dihukum. Jadi kita membuat anak tuh, kasihan nggak kamu sama ibu? Kalau kasihan, jangan terlambat lagi besok. Nah itu jadi seolah-olah anak tuh masih merasa bersalah sama guru tadi. Kasihan kali ya ibu tuh, gara-gara saya dia dihukum sama pak kepala. Nah itu yang dalam pikiran anak. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu posisi teman tadi ya. Jadi tenang aja, absen kamu nanti ibu yang bereskan. Kamu ini, nah seperti itu. Jadi kayak sama temannya. Jadi memposisi jadi teman dia supaya dia berubah sebenarnya untuk tidak terlambat. Besok jangan terlambat lagi anak. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal vlog jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol untuk ini 5 posisi kontrol untuk dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru pernah tidak melakukan salah satu dari 5 posisi kontrol? Nah ya, terutama nomor 1 mungkin ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Pernah menjadi teman, pemantau, manajer pernah. Oke, mungkin menjadi manajer untuk 5 posisi kontrol ini pernah kita lakukan. Tetapi untuk melengkapi posisi manajer di sini ada restitusi yang harus sama-sama kita pelajari. Nanti ada segitiga restitusi, bahwa penerapan manajer dengan segitiga restitusi adalah penerapan yang ideal. Ini adalah contoh-contoh penghukum pembuat rasa bersalah. Nah, ini sekarang ini kembali kita jawab pertanyaan. Kalau ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita sedang melakukan posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Apalagi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Penghukum? Teman. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Posisi apa kira-kira? Teman. Iya. Kalau pemantau nggak mungkin ya. Ayolah. Nah, ini jelas nih. Lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Ya, ini posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa? Pemantau. Ya, ada sebab akibatnya ya. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini jawabannya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak, itu posisi teman. Apakah kamu lakukan dengan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, ini posisi penghukum. Nah, untuk menerapkan posisi manajer, ya, Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebuah aturan di kelas. Yang pertama kita buat kesepakatan kelas dulu. Setelah dibuat kesepakatan kelas, dibuat keyakinan kelas untuk satu kelas itu. Bisa jadi kalau di tahap awal setiap kelas nanti mempunyai keyakinan kelas yang berbeda. Tapi kalau dia sudah dirubah menjadi keyakinan sekolah, waktu yang tidak sebentar. Jadi ini gambaran anak-anak kita besok ke depan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, ya, di bawahnya. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dan dalam secara intrinsik, seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan?
Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu kan aturan-aturan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan yang dibuat itu lebih menggerakkan karena keyakinan itu menurut ahli dorongannya itu intrinsik dari dalam, sedangkan peraturan dorongannya itu dari luar karena ada sebab akibat. Kalau kita tidak pakai helm, apa nggak pakai helm? Ditilang. Tapi kalau intrinsik, kalau nggak pakai helm, nggak selamat. Misalnya kalau jatuh dan lain sebagainya. Kalau keinginan kita pakai helm karena takut ada polisi, tentu kalau di daerah kita nggak pernah ada razia, nggak pakai helm kita. Padahal kita sudah jalan aspal. Coba kalau keinginannya itu intrinsik dari dalam, pakai helm itu bukan karena razia, tapi karena keamanan, keselamatan, maka lebih tertanam ketimbang aturan. Nah itu kalau peraturan, sedangkan nilai intrinsik tidak. Pakai helm kenapa? Untuk keselamatan. Nah seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah kalau keyakinan kelas itu nggak banyak, itu hanya boleh 3-7, maksimal 7, minimal 3 keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya semua warga kelas supaya ikut kontribusi dalam membuat kegiatan tersebut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini dia ya, dari budaya, dari peraturan. Dari peraturan itu nanti meningkat ke atasnya adalah keyakinan. Setelah keyakinan, itulah lingkungan positif, baru budaya positif. Kalau sampai budaya positif itu sudah tidak ada lagi kita menghardik, menyuruh asal bunyi bel masuk dia di dalam, asal bunyi bel sholat zuhur dia sholat zuhur. Kalau sudah ini tertanam, tapi kembali lagi butuh waktu dan membutuhkan proses yang panjang untuk menerapkan ini. Tapi kalau tidak dimulai kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke lanjut. Nah ini peraturan. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlarian di kelas atau koridor. Nah kalau keyakinan kelasnya mengembalikan buku ke tempatnya, ini kebajikan universal, tanggung jawab. Jadi tidak hanya pada mengembalikan buku, tanggung jawabnya. Kalau kita nanti merusakkan barang orang, harus mengganti. Berarti nilai yang dia pegang adalah tanggung jawab. Kalau dia sudah tertanam tanggung jawab, dia nyenggol orang, rusak bendanya, tanggung jawab. Dia numpahkan air, oh saya numpahkan, saya ngepelnya. Ini bukan, malah dia berlari pergi sehingga meninggalkan jejak di situ. Siapa yang numpahkan, pura-pura dia tidak tahu. Tapi kalau sudah ada tanggung jawab, bukan hanya mengembalikan buku saja, semua yang dia lakukan apabila salah dia mau bertanggung jawab. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi menghormati tidak sebatas mengganggu. Termasuk makanan punya orang tadi nggak kita ambil kalau kita menghormati orang itu. Barang orang itu tidak kita curi kalau kita menghormati orang itu. Jadi dari satu keyakinan itu mempunyai banyak aturan yang di dalamnya sudah tertanam secara implisit pada anak tersebut. Lanjut. Lanjut. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Alasannya kesehatan. Dan juga bergantian menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker juga termasuk keselamatan dan kesehatan. Dan jangan berlarian, itu keselamatan dan juga keamanan. Nah ini ya, ini contohnya membuat kesepakatan kelas. Itu nanti kesepakatan kelas itu dibuat oleh seorang guru dan murid secara bersama-sama. Bu, bagaimana kalau jangan berlari-lari di kelas?
Oh, boleh. Satu, jangan berlari. Yang kedua, jangan mengambil makanan ini, jangan itu. Setelah yang negatif itu baru kita salin menjadi keyakinan harus kata-kata positif. Jangan berlari. Berarti kata jangan tidak boleh muncul di anak itu, kata negatif jangan muncul. Sama dengan kita jangan main HP terus sama anak, nggak boleh. Kata dokter Aisyah, jangan main HP terus. Jadi ganti kata-katanya negatif jadi positif. Mainnya di luar, main lompat-lompatan katanya di dalam di kursi. Jangan. Ada kata jangan itu kita rubah dengan padanannya atau lawan katanya dari kegiatan tersebut. Jangan minum es terus katanya. Jadi kita ganti. Minumnya yang hangat. Jangan makan es krim. Nah, seperti itu kata-kata jangan itu sebaiknya tidak ditanamkan pada anak. Lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi. Jadi udah posisi manajer, kita gunakan cara menangani anak dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka suruh nyari. Kamu terlambat, kayak sinar tadi terlambat pada bagian terakhir itu kan manajer. Manajer harus punya ilmu restitusi, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Kalau kasusnya kecil, boleh hanya 1 atau 2 tahapan. Kalau misalnya dia tidak berurutan, boleh untuk segitiga restitusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi adalah ya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, ditawarkan, bukan dipaksakan. Kamu maunya apa? Kalau biar enggak terlambat, kamu maunya kayak apa? Seperti yang ditawarkan kepada anak. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. 3. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi ini contoh dia mengambil posisi manajer menggunakan penyelesaian segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget.
Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Tampilkan Kemudian identitas. pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan di sini. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya
dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Ya, Bapak Ibu, itu tadi contoh segitiga restitusi. Ya. Jadi untuk menjadi posisi manajer ini penjelasan tadi sudah dijelaskan dalam video bahwa untuk menjadi manajer lebih tepatnya lagi menggunakan segitiga restitusi dengan 3 cara. Ya, pertama tadi sudah dijelaskan untuk menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bahasanya seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan dan juga menanyakan keyakinan. Dan ini adalah ada sebuah video praktik dari salah seorang guru yang melaksanakan segitiga restitusi. Selamat pagi Tiara. Tahu Tiara kenapa Bapak panggil pagi ini? Tidak tahu ya. Tiara tadi waktu ulangan di kelas, Bapak memperhatikan Tiara, bukan menjadi jabatan yang sebelahnya ya, yaitu Fitria. Atau ini salah satu guru mempraktekkan segitiga restitusi. jawaban Fitria. Betul atau tidak apa yang Bapak lihat tadi? Betul ya. Oke. Mencontoh itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Oke. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Bapak pun pernah berbuat salah. Tiara pun pernah berbuat salah. Nah, dengan mencontoh tadi, Tiara itu sedang berbuat salah. Tapi di sini Bapak bukan mencari yang benar siapa yang salah. Akan tetapi Bapak mau membantu mencari solusi supaya Tiara tidak mencoba lagi di depannya. Nah, Tiara pasti punya alasan kenapa Tiara mencoba. Coba cerita sama Bapak. Apa sih alasannya? Karena tiga malam saya tidak sempat belajar, Kak. Kenapa tidak sempat belajar? Karena tiga malam saya terlalu asik main HP, Kak, sehingga tidak belajar. Baik, jadi ketika Tiara tidak belajar, akhirnya Tiara tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru tadi. Betul begitu ya? Ya, betul, Kak. Tiara masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang kita bahas ini? Ya, masih ingat. Nah, keyakinan mana yang kira-kira Tiara langgar? 7 bulan berpindah, Kak. Apakah Tiara yakin bahwa sifat jujur itu diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, Kak. Baik, jika Tiara sudah yakin, kira-kira apa yang harus Tiara lakukan supaya Tiara tidak mencontoh lagi, karena mencontoh itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Saya akan belajar tentang orang tua yang aku. Baik, Bapak setuju dengan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, apa kira-kira mau memulai apa yang sudah Tiara katakan tadi? Ya, hari ini, Kak. Hari ini ya, Tiara berarti hari ini mulai belajar dengan dia, kemudian mengurangi main HP-nya. Nah, baik, terima kasih Tiara. Bapak yakin Tiara bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke Tiara, silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Riz. Selamat pagi Pak. Tahu kenapa Pak Riz bawa kamu di sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Pak Riz ke sekolah jam berapa dulunya? Jam 30. Nah, sekolah kita masuknya ke berapa? 7.15. Nah, kalau seperti itu berarti Pak Riz datang ke sekolah tepat waktu atau terlambat? Lambat ya. Lambat itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak baik sih? Tidak baik. Tidak baik, berarti terlambat itu adalah perbuatan yang salah ya. Oke. Setiap manusia pasti mau berbuat salah, termasuk Bapak.
Bapak pun pernah datang terlambat dalam menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Bapak bukan mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi Bapak mau membantu Faris untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Faris datang ke sekolah. Faris pasti punya alasan kenapa Faris datang terlambat ke sekolah. Karena saya juga orang malam. Tidurnya kemalaman. Jam berapa tidurnya? Jam 12 malam. Jam 12. Ngapain aja itu 12 nak? Bermain handphone dan lalu-lalu juga. Oke, jadi karena tidurnya Faris kemalaman, tentu bangunnya kesiangan ya. Seperti itu ya. Baik. Faris masih ingat tak dengan kesepakatan dua kita yang berhubungan dengan keterlambatan Faris hari ini? Oke, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah Faris pelanggar? Disiplin dalam takut. Baik, saya yakin bahwa disiplin dan tepat waktu itu penting. Nah, menurut Faris, disiplin dan tepat waktu itu penting atau tidak buat kita? Penting ya. Faris yakin nilai itu. Nah, sekarang apa yang harus Faris lakukan supaya Faris datang ke sekolahnya tidak terlambat lagi? Kita dari awal seperti jam 9 atau jam 10. Lalu apalagi yang bisa Faris lakukan? Mereka alarm. Nah, bagus ya. Jadi sudah bangun tidur jam 9 atau jam 10, kemudian pasang alarm. Nah, sekarang Faris sudah tahu apa yang harus dilakukan. Terus Faris kapan bisa memulai? Mulai dari hari ini, Pak. Hari ini. Baik, berarti hari ini Faris akan melakukan perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang disiplin dan terwaktu. Oke, terima kasih Faris. Silahkan kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris dari kelas 9B. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Agung. Saya diajarkan untuk memahami masalah dan juga diajarkan mencari solusi dari permasalahan saya, sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi praktik segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh salah seorang guru kita, ya, dengan dua kasus tadi, satu kasus praktek, yang kedua kasus terlambat. Nah, kedua kasus tadi dengan posisi manajer dan juga menggunakan segitiga restitusi bisa dilaksanakan apabila kelasnya sudah ada keyakinan kelas. Jadi keterlambatan itu keyakinan apa yang dia langgar, mencontek itu keyakinan apa yang dia langgar. Jadi kalau dia tahu keyakinan yang dia langgar, dia bisa memperbaiki dirinya sekaligus mencari solusinya. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, itu tadi diseminasi disiplin positif. Terima kasih kepada saudara kita Pak Agung. Di sini saya ingin bertanya tentang materi tadi. Apakah keyakinan kelas itu dibuat pada awal masuk sekolah atau awal belajar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Arif Hanafi, pertanyaan yang sungguh menarik. Jadi untuk masalah keyakinan kelas ini biasanya dibuat oleh wali kelas. Jadi wali kelas ini ketika sebelum memasuki pelajaran kelas itu, dia membuat keyakinan dengan kelasnya, kesepakatan apa yang diyakini dalam kelasnya, kemudian ditetapkan sebagai keyakinan dalam kelas tersebut. Bagaimana, Nabi? Ya, jadi jawabannya adalah di awal pelajaran baru. Jadi
bisa diganti Pak, keyakinan kelasnya bisa. Jadi mau kesepakatan saja, mau kita revisi setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, atau kalau masih oke bisa itu kita pakai dalam 5 tahun. Pak, untuk pertanyaan berikutnya, saya sebagai guru mata pelajaran, apakah membuat keyakinan kelas juga? Karena wali kelas sudah membuatnya. Ya, terima kasih. Tadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas sudah dibuat di awal pelajaran baru, dibuat di kelas tersebut, misalnya kelas 9B ya, kelas 9B sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, wali kelasnya yang membuat. Lalu bagaimana nanti guru mata pelajaran yang masuk? Guru mata pelajaran bisa membuat kesepakatan kelas untuk mata pelajarannya sendiri. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, kalau cukup demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan yang gemuruh kepada Bapak Agung. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agung untuk materinya yang sangat bermanfaat. Semoga kedepannya kita sebagai rekan guru dapat menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Baiklah, sekian acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, udah siap nak? Ya, kalau sudah kita mulai tempel dari barisan yang ini. Silakan maju.
yang sudah kalian tulis apa yang harus dan tidak harus dilakukan untuk kelas ini. Nah, sekarang Bapak minta bantuan sekretaris. Mana sekretarisnya? Ya. Siapa? Kamu lah. Untuk menulis ke depan apa yang sudah kawan kamu tulis di bagian sini. Buat nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau dia ada pernyataan yang sama, misalnya jangan duduk di meja atau jangan buang sampah sembarangan, berarti satu saja ya. Oke, dari sini. Ini adalah salinan ataupun kesimpulan dari apa yang harus atau tidak harus dilakukan pada kelas 9B sesuai dengan sticky note dari 32 orang siswa yang sudah menempelkan di kertas plano ataupun kertas karton. Nah, dari semua yang ada ini kita sudah membuat menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Ada 7 apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Nah, pada bagian kalimat-kalimat yang negatif, kita harus merubahnya dulu dalam kalimat positif, baru nanti kita sepakati dalam sebuah keyakinan kelas 9. Baik anak-anak, ini kita rubah dulu menjadi kalimat-kalimat positif. Untuk berubah jadi kalimat positif, coba Bapak minta tolong dulu sama siapa? Ahmad Faris untuk menghapus. Oke, kita mulai ya. Dari kalimat negatif tadi kita rubah menjadi kalimat positif. Yang pertama adalah tentang menjaga kebersihan sekolah. Apa kira-kira kalimat positifnya? Baik, itu tadi kalimat-kalimat positifnya sudah dibuat. Nah, Bapak sekarang minta tolong sama seseorang untuk menuliskan di depan. Ya, siapa yang mau? Ya, boleh.
mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, kita buat di kertas karton ini cantik-cantik, buat judulnya Keyakinan Kelas 9B 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai bawah. Kalau sudah, nanti kita sama-sama tempel di titik kelas kita. Ya, silakan tulis. Ya, mau itu aja apa-apa. Ya, menuliskan 6 keyakinan kelas 9B. Baik anak-anak, ini adalah keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 9B. Keyakinan ini sebelum kita pasang, kita baca bersama-sama. Setelah itu kita yakini bersama-sama untuk menjadi aturan di kelas ini. Sudah siap semua? Nah, oke, kita baca bersama-sama. Keyakinan kelas 9B. Keyakinan kelas 9B. 1. Tanggung jawab. 2. Disiplin. 3. Aktif. 4. Kreatif. 5. Toleransi. 6. Peduli lingkungan. Apakah kalian semua sudah yakin dengan keyakinan kelas kita? Sudah ya. Bapak tanya satu lagi, apakah kalian sudah yakin dengan keyakinan kelas kita? Ya, baik, kalau sudah, Bapak minta bantuannya 2 atau 3 orang, Faris, Yusef, Tabah, ya, untuk menempelkan keyakinan kelas kita di dinding itu sebelum kita buat keyakinan kelas dengan tulisan yang lebih bagus daripada ini. Ini untuk keyakinan kelas yang awal kita pakai tulisan yang ini. Ayo silakan dibuka.